Waalaikumsalam Bu Indri. Oke, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Agak deg-degan saya. Kenapa kok ada deg-degan ini hari ini? Kayaknya hari spesial gitu ya. Saya mendapatkan kesempatan untuk diwawancarai oleh Bu Indri selaku calon guru penggeraknya. Jadi saya ngerasa apa ini jawaban yang tepat gitu. Nggak usah gitu. Kita boleh jawab karena kita sama-sama kan pengetahuannya ya sebenarnya ada yang berbeda. Sebelumnya mohon maaf nih mengganggu waktunya Bu Suci ya. Pada kegiatan observasi di kelas nanti ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan terlebih dahulu. Boleh sebagai pra-observasi kelas ya Bu Suci. Nanti kita akan masuk di kelas berapa? Di kelas 12B. Di kelas 12B. Ya. Oke. Latar belakang Bu Suci memilih kelas ini untuk dijadikan sebagai bahan observasinya apa? Oke. Kalau latar belakang saya untuk kelas 12B ini adalah kelas yang super aktif gitu ya. Kelas yang wawasannya luas menurut saya. Jadi kelas ini hidup gitu. Nah, dengan kemampuan anak-anak yang seperti itu, maka saya perlu menggali lebih dalam lagi kemampuan mereka itu. Saya istilahnya mau saya beri pengayaan gitu. Jadi nanti pun materi yang akan saya ajarkan ini lebih ke materi pengetahuan lain gitu, bukan materi yang ada di buku bukan, tetapi lebih kontekstual, mengenal lebih jauh Probolinggo itu seperti apa. Jadi Bu Suci ini menggali lagi, ya, mengeksplor lagi kemampuan anak kelas 12B. Iya. Kalau dari pengamatan Bu Suci ini dari beberapa kelas 12B ini pada posisi yang seperti apa? Kondisinya, gitu ya. Oke. Kalau untuk kondisi kelas 12 yang saya ajar, kebetulan ada kelas 12B dan kelas 12E. Sebenarnya untuk kemampuannya hampir sama Bu Indri, tetapi untuk keberanian ngomong gitu itu ada di 12B. Tetapi PR saya adalah tidak semua bisa berbicara gitu, artinya tidak bisa mengeksplor dirinya gitu, tidak bisa mengkomunikasikan dengan baik. Itu ada beberapa harapannya dengan kegiatan ini. Semua itu terlibat dan semua bisa berkomunikasi dengan teman-temannya gitu. Jadi 12B ini hidup karena ada pion-pionnya gitu, seperti itu. Baik, jadi kesimpulannya mengangkat atau lebih mengaktifkan lagi anak-anak yang kurang aktif ini. Betul. Karena di situ sudah ada beberapa yang aktif ya, sehingga menghendaki bahwa semua kelas, semua anak, semua anggota ya. Baik, terima kasih, itu usaha yang bagus Bu Suci. Oke, pada saat Bu Suci nanti masuk ke kelas, tujuan pembelajaran apa yang akan Ibu sampaikan? Baik, untuk tujuan pembelajarannya, yang pertama, siswa kelas 12B ini kan saya mulai dari yang terkecil dulu tujuannya. Yang pertama, mereka harus memahami konsep pembangunan di Kota Probolinggo. Nah, sebenarnya sudah saya ajarkan di materi sebelumnya konsep pembangunan secara umum. Tetapi mereka juga harus tahu di Probolinggo ini menggunakan konsep pembangunan apa. Seperti itu. Kemudian yang kedua, nanti saya minta anak-anak untuk mengklasifikasi elemen-elemen pembangunan yang ada di Kota Probolinggo itu apa saja. Yang ketiga, nanti mereka juga akan menganalisis permasalahan yang terjadi pada pembangunan yang ada di Kota Probolinggo. Jadi mereka menganalisis mulai dari keunggulannya, kelemahannya gitu. Jadi ada permasalahan yang nanti akan saya sajikan, dan yang berikutnya adalah nanti mereka menemukan solusi dan mendemonstrasikan ke teman-temannya. Gitu. Jadi nanti ada kegiatan demonstrasi atau presentasi tentang solusi yang mereka dapatkan terkait permasalahan pembangunan di Kota Probolinggo. Dan yang terakhir, mengevaluasi. Jadi apakah
pembangunan di Kota Probolinggo ini sudah sesuai atau tidak, atau ada nggak yang perlu diperbaiki seperti itu? Oke, jadi ada menganalisis ya? Iya, ada menganalisis. Evaluasi. Iya. Berarti itu termasuk capaian kognitif atau C4 ya? Iya. C4 itu sudah masuk ke tahap yang lebih tinggi. Iya, betul. Baik, Bu Suci, nanti akan kita sampaikan ya. Saya juga nanti akan melihat masuk seperti apa pembelajaran di kelas Bu Suci nanti. Kemudian mengenai area pengembangan yang akan Bu Suci ingin capai pada pembelajaran kali ini. Baik, Bu Indri, sebenarnya saya juga masih belajar gitu. Tetapi untuk apa yang ingin saya capai, saya harus punya ekspektasi yang tinggi dong gitu ya. Jadi saya menginginkan indikator pembelajaran yang sempat ada di indikator kualitas pembelajaran di PMN itu. Jadi saya berharap ada 8 indikator selama proses pembelajaran. 8 itu apa? Yang pertama itu dari segi manajemen. Nah, dari segi manajemen itu ada keteraturan suasana kelas. Harapannya kelas itu bisa kondusif, teratur, gitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua ada penerapan disiplin positif. Saya berharap bisa menerapkan disiplin positif itu ketika proses pembelajaran. Dengan cara apa? Dengan cara mungkin ada kesepakatan kelas yang kita buat atau kita bangun terlebih dahulu. Kemudian yang ketiga itu dari segi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kelas 12B? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Oke, masih dengan semangatnya bersuara. Meskipun siang-siang begini kalian masih tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran. Sudah siap mengikuti pembelajaran Bu Siti? Siap. Oke, kalau sudah siap, minta tolong Verto ketua kelas untuk memimpin doa terlebih dahulu. Bersiap. Mari kita berdoa bersama agar ilmu yang kita dapatkan bisa bermanfaat bagi kita semua. Berdoa di dalam hati dimulai. Oke, terima kasih Verto. Anak-anak, akan lebih baik kita mulai dulu dengan speaking-nya. Speaking-nya pernah Bu Suci ajarkan ke kalian dan sudah FYP di TikTok masing-masing. Ya. Oke, silakan berdiri. Silakan berdiri. Masih ingat ya? Masih ingat ada berapa kata ajaib yang sudah Bu Suci ajarkan? Yang pertama, permisi. Yang kedua, yang ketiga, dan yang terakhir, Terima kasih. terima kasih. Masih ingat dengan lagunya? Oke, Minta maaf jika kamu punya salah, tapi yang terpenting terima kasih. Oke, beri tepuk tangan. Silakan duduk. Ya, harapannya tidak hanya dihafal, tapi 4 kata ajaib itu bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Baik, anak-anak, hari ini Bu Suci akan melanjutkan materi yang sudah kita pelajari. Ya, di materi bab 2 kita membahas tentang pembangunan dan revolusi. Nah, kemarin kita belajar secara umum. Hari ini Bu Suci akan mengenalkan kepada kalian bagaimana sih kondisi pembangunan yang ada di Kota Probolinggo. Sudah ada gambar di situ, itu gambar apa ya? Gambar logonya Kota Probolinggo. Ada yang tahu artinya? Ya. Oke, di situ ada daun dan apa itu? Ya, benar sekali. Daun anggur dan oke.
lihat dulu di sini. Bentar. Oke. Tahu icon apa itu? Tahu. Ada gambar gelas di situ. Nah, tujuan pembelajaran kita pada siang hari ini bisa kalian lihat di situ. Yang pertama, Bu Suci berharap kalian nanti setelah belajar bisa memahami konsep pembangunan yang ada di Kota Probolinggo. Kemudian yang kedua, mengklasifikasi sektor-sektor pembangunan di Kota Probolinggo itu ada apa saja. Yang ketiga, menganalisis permasalahan pembangunan di Kota Probolinggo. Yang keempat, nanti kalian akan mendemonstrasikan atau presentasi bagaimana solusi permasalahan pembangunan yang ada di Kota Probolinggo. Dan yang terakhir, kita akan evaluasi bersama permasalahan tadi apakah sudah bisa diselesaikan atau tidak. Oke, kita lanjut. Nah, Bu Suci dalam kegiatannya akan menggunakan alur merdeka. Nah, ini kan yang disebut kalian merdeka, bukan berarti merdeka itu tidak pembelajaran ya. Merdeka itu ini. Ya, M-nya adalah mulai dari diri. Jadi nanti Bu Suci mau cek dulu kesiapan kalian ini dalam mengikuti pembelajaran bersama Bu Suci gimana? Ya, yang kedua, nanti kita akan mengeksplorasi konsep terlebih dahulu. Bu Suci akan menayangkan video tentang Kota Probolinggo. Kalian amati baik-baik videonya. Dan yang ketiga ada F, ruang kolaborasi. Kalau kolaborasi berarti kalian nanti akan berdiskusi berkelompok. Yang keempat ada D, demonstrasi kontekstual. Hasil diskusi kalian agar diketahui oleh semua kelompok maka perlu didemonstrasikan atau dipresentasikan. Yang D, nanti kita akan elaborasi pemahaman. Kita akan saling tanya jawab dengan anggota kelas ini. Dan yang K adalah koneksi antar materi. Kalian bisa nggak menghubungkan materi sekarang dengan materi yang sudah Bu Suci ajarkan kemarin. Dan yang terakhir ada aksi nyata. Ngapain sih aksi nyata itu? Itu tergantung kalian masing-masing. Oke, bisa dipahami? Bisa. Kita alur proses pembelajarannya harapannya kalian sudah tahu. Next. Oke, let's join. Buka HP kalian. Oke, dan kalian buka di Google Mentimeter. Ketika diminta untuk memasukkan kode, masukkan kode yang ada di atas. Kelihatan nggak? Kalau nggak, bisa ditulis. Tidak kelihatan. Oke, ini kodenya 4091. Silakan join. Di situ ada tulisan Let's join. Mari bergabung. Jawablah beberapa pertanyaan berikut sesuai dengan kondisi kalian masing-masing. Jawaban tidak akan berpengaruh pada nilai kalian. Ya, soalnya hanya ada 3 dan ini nggak ngaruh sama nilai kalian. Sudah siap? Sudah siap. Oke, lihat HP-nya. Nanti HP kalian akan tampil seperti ini. Dari 1 sampai 5, seberapa tertarikkah kalian dengan topik yang akan kita pelajari? Oke. Oke, ada yang tidak tertarik. Oke, kita balik dulu. Sudah ada 26 siswa. Oh ya, Suci lupa yang tidak masuk berapa anak? Siapa? Ya, 30, kurang 5 anak lagi. Oke, sampai selesai. Bu Suci boleh tanya dong, siapa yang sangat tidak tertarik ke kata siapa yang sangat tidak tertarik? Ini tidak berpengaruh sama nilai. Coba bersama Bu Suci, harapannya kalian bisa mengikuti pembelajaran hari ini
dari awal sampai akhir. Oke, sudah? Boleh kalian letakkan HP-nya. Kalian bisa memperhatikan yang video. Silakan kalian simak baik-baik videonya. Kalau ada hal penting dari video, tadi durasinya sekitar 6 sampai 7 menit. Dari video yang kalian simak tadi, Bu Suci boleh tanya, ada nggak yang bisa memberikan tanggapan atau mungkin kesimpulan apa nih yang kalian simak? Oke, silakan. Jadi menurut saya Probolinggo itu memiliki banyak sekali sektor-sektor yang bisa dimanfaatkan atau dioptimalkan lagi sehingga bisa mendukung untuk kemajuan orang Probolinggo itu sendiri dan juga yang untuk mengoptimalkan sumber daya manusia. Oke, beri tepuk tangan untuk semua. Ada yang mau memberikan tanggapan? Umar, silakan Umar. Menurut saya sih menunjukkan budaya pembelajaran di Probolinggo sehingga kita tahu apa yang harus kita semangat. Baik, beri tepuk tangan semua. Kita sudah menyimak video. Nah, ini yang kalian tunggu sejak tadi. Ya, itu. Ya, ada pembagian anggota kelompok. Bu Suci minta kelompok 1 di sebelah sini, 2, 3, 4, 5, 6. Yuk. Kelompok 1, Umar, Rafael, Fakir, Maulidia, Anessa, Najwa. Kelompok 2, Panji, Taufan, Dafa, Wahida, Isya, Zahrawi. Kelompok 3, Hamid, Sasa, Anna, Ramus, Siapa, Nova. Kelompok 4, Darius, Vivi, Amanda, Silvi, Tia, Salwa. Kelompok 5, Alvan, Anala, Fabia, Angel. Kelompok 6, Berto, Sayuri, Maria, Zaza, yang 5 kelompok 6 ya. Oke, kalian dapat 2. Ya, dapat 2. Yang pertama kalian mendapatkan peta. Ya, di sini adalah peta rencana tata ruang wilayah Kota Probolinggo sampai tahun 2028. Ini ya, jawaban kalian sudah ditulis, teman-teman yang sudah ketik di HP dan dipresentasikan juga. Jadi tantangan itu yang disuruh dijawab dari solusi tantangan itu, tapi memperhatikan keunggulannya sama. Jadi ujungnya ini solusinya gimana, kelemahannya ini solusinya gimana. Tidak satu-satu secara menyeluruh nggak apa-apa. Terus yang lupa analisis karena dapat segmen ini yang warna. Ya, ini ya, berarti ada di sini. Ini kan ya, ini kan bagus apa enggak? Ya. Sektor apa? Sektor ini ya, paling tapi ini ikut payung. Berarti kita tidak melupakan keunggulan. Iya, tidak melupakan sama. Jadi nanti itu yang dijadikan sebagai rekomendasi. Iya, sama jalannya di dekat pantai. Iya, ini juga benar. Iya, nanti itu juga bisa dijadikan. Kalau
Apakah itu juga nggak boleh? Karena kalau kita Oke, baik karena waktunya sudah habis ya. Silakan kalian sampaikan semua analisis kalian. Kalian boleh menyampaikan ulang apa tantangannya, kemudian kelemahan dan keunggulannya, termasuk juga analisis dari peta yang kalian dapatkan. Bisa dipahami? Bisa. Oke, sehingga kalian menemukan solusi yang tepat untuk tantangan tersebut. Ya. Kelompok yang pertama dari sektor pertanian. Silakan maju kelompok. Dan siapkan pertanyaan terbaiknya. Jadi emang lahannya dari mangkrak gitu. Ada lagi yang mau disampaikan? Terus bahkan ada datanya juga yang mencatat bahwa setiap tahunnya petani di Probolinggo itu berkurang, sangat berkurang. Setiap tahun Dan justru yang lebih maju itu budaya itu ke bidang industri. Mereka lebih tertarik ke bidang industri, mungkin karena mikirnya industri itu maunya lebih menjanjikan atau mungkin lebih seru mungkin ya dilihatnya itu. Padahal petani itu nggak seorang itu sih, kalau bisa lebih kreatif. punya lahan pertanian. Sudah selesai? Ada yang mau ditanyakan dari kelompok lain? Kali silakan. Tadi kan teknologi ya, tentang teknologi. Perkembangan di Probolinggo penduduknya itu semakin cepat kan, sebenarnya semakin banyak lah. Kamu mau memperkenalkan teknologi, terus lahan pertanian ini yang aku lihat semakin hari semakin berkembang. Satu orang yang kayak gitu, Tapi pasti ada ya. tapi pasti ada, tapi itu susah. Mungkin solusinya bisa di kayak gitu. Oke, ada yang mungkin yang mau memberikan solusi atau strategi dari permasalahan yang bukan sampaikan? Nah, Kalau lahan pertanian setiap tahun berkurang itu nggak bisa dihindari sih kan, pertumbuhan penduduk itu tidak bisa dihindari Bu. Mungkin ya itu menurut saya bisa diakal dengan dibangun rumah susun kayak gitu supaya orang-orang itu nggak bangun rumah pribadi satu-satu. jadi harapan dari segi pembangunannya itu tidak secara horizontal tapi secara vertikal. Dan ya, Setidaknya kita ada pencegahan lah. oke, cukup ya? Oke, boleh ditutup kelompoknya sini? Oke, terima kasih untuk pertanyaannya, terima kasih atas perhatiannya. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut kelompoknya Mbak, sektor apa? Industri. Industri. Oke, jadi industri berkaitan ya. Tadi industri, terus sekarang tadi permasalahannya berkaitan dengan industri. Teman-teman ya, kelemahannya Probolinggo di sektor industri dan perdagangan adalah kurangnya akses terhadap modal dan teknologi sehingga kalah dari persaingan global yang lebih ketat. Memang bisa diakui sumber daya manusia Probolinggo masih kurang cukup memadai untuk menciptakan atau sekedar menghandle alat-alat teknologi yang baik. Orang Probolinggo, misalkan ada di Pasuruan sampai Kopari, di situ banyak banget alat-alat canggih. Orang-orang sekitar sana mampu buat mengoperasikan itu. Orang Probolinggo nggak tahu masih gimana. Kayak gitu. Sehingga hal itu akan berpengaruh kepada investor. Investor yang ada di daerah adalah si. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, presentasi yang luar biasa, bahkan juga ada himbauan untuk
kita semuanya. Baik, anak-anak, untuk presentasi berikutnya kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Selanjutnya silakan sekarang buka HP kalian lagi, masuk ke Mentimeter yang tadi. Ya, belum ditutup. Mentimeter kalian pasti akan muncul seperti yang sudah tampilkan. Sudah. Oke, di sini ada beberapa pertanyaan yang perlu kalian jawab. Bu Suci akan melanjutkan slide-nya. Kalau Bu Suci minta kalian untuk menjawab pertanyaan ini. Ya, tulis dalam satu kalimat aja, jangan banyak-banyak. Kira-kira masih berkaitan nggak dengan materi yang sudah kita pelajari? Ya. Makanya ada alasannya juga ya, jangan hanya karena berkaitan sama Wah, oke, sangat berhubungan dengan adanya diskusi seperti ini, sangat membantu kita untuk membuka pikiran bahwa kota Probolinggo mampu bersaing dengan kota lainnya, dimulai dari kita sebagai generasi penerus. Oke, hari ini adalah diskusi lebih lanjut dari materi sebelumnya. Sangat berhubungan terutama kemajuan kota Probolinggo yang baik. Baru 5. Oke, ini maksudnya peningkatan SDM ini apa ini? Oh, maksudnya kita terbuka gitu. Oke. Nah ini ya, kalau teknologi berarti kita berkaitan dengan materi apa sebelumnya? Teknologi. Oke, ada yang mau memanfaatkan produk asli yang dibuat di Probolinggo? Mancing. Membeli, jualan UMKM. Ini kenapa makan aja tidak jadi? Dari dulu. Oke, tapi perkenalkan Probolinggo kepada orang-orang yang belum tahu ada apa saja di Probolinggo. Artinya kan kalian tahu ya. Bagaimana Ikut serta melestarikan kegiatan dapat memahami dan dengan baik. Sudah. Oke, sudah selesai. Sebelum Bu Suci akhirnya datang yang mau ditanyakan? Tidak. Baik. Karena waktunya sudah beristirahat, Bu Suci akhiri. Ya, Bu Suci ada pantun. Wow. Cakep. Sendirian tanpa kekasih. Sekian, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini gimana kabar hari ini? Kabar hari ini alhamdulillah sehat, Fitri. Perasaannya gimana ini saat kita akan berjalan dengan coaching? Iya, perasaannya kalau deg-deg sih enggak sih hari ini. Kita akan melakukan dialog pasca observasi di sini. Ada beberapa hal yang ingin kita diskusikan begitu terkait dengan pelaksanaan pembelajaran kemarin Bu Suci di kelas 12B. Iya, betul. Sebelumnya saya ingin tanya harapan atau tujuan dari Ibu dalam agenda atau sesi percakapan pasca observasi ini apa? Oke, tujuan saya ketika
ketika ada proses ini kan seperti evaluasi ya gitu ya. Jadi harapannya saya di sini diberikan masukan, mungkin saran bagaimana proses pembelajaran yang sudah saya lakukan. Kebetulan waktu itu kan Bu Indri kan yang mengamati prosesnya, yang mengobservasi apakah mungkin nanti ada kekurangan, kemudian mungkin ada hal yang perlu saya pertahankan, itu mungkin yang saya harapkan dari sesi coaching ini. Jadi semoga harapan-harapan yang sudah disampaikan oleh Bu Suci itu bisa tercapai gitu ya. Sebenarnya pada sesi percakapan kita pada hari ini kita akan membuat bagaimana nanti strategi-strategi apa yang akan digunakan oleh Bu Suci di dalam pembelajaran tersebut. Menurut Ibu, apakah strategi pembelajaran yang sudah Ibu terapkan kemarin itu sudah sesuai dengan ekspektasi atau harapan yang Ibu Suci? Baik, kalau strategi yang saya lakukan, alhamdulillah sudah sesuai dengan yang saya rencanakan begitu. Tapi kalau untuk ekspektasi itu mungkin saya ekspektasinya tinggi Bu ya, sehingga ketika ada proses yang menurut saya kurang, oh ini perlu diperbaiki. Jadi contohnya misalkan saya pengen aktivitasnya itu interaktif, semua bisa terlibat dengan baik gitu, tetapi waktu pelaksanaan itu masih ada beberapa yang mengandalkan temannya. Jadi harapannya ketika berkelompok itu mereka bisa aktif semua gitu. Tetapi masih ada beberapa siswa yang belum terlibat dalam diskusi kelompok. Jadi belum 100%. Iya betul 100%. Kondisi di kelas itu yang tidak kita bisa mencapai, karena kalau kita dialog ketika praobservasi kemarin, sebetulnya Bu Suci ingin meningkatkan keaktifan anak-anak yang di kelas itu ini belum begitu aktif gitu ya, karena ingin beberapa anak saja aktif di kelas. Kemudian untuk tujuan pembelajaran kemarin sudah Ibu sampaikan, bisa Ibu ulangi lagi tujuan pembelajaran itu? Baik, tujuan pembelajarannya yang saya ingat ya Bu Indri ya, karena ini lumayan lama ya, sudah 1 bulan yang lalu dan saya juga belum bawa perangkatnya di sini. Jadi kalau tujuan pembelajarannya yang jelas, yang pertama siswa itu diharapkan memahami tentang konsep pembangunan, terutama yang ada di Probolinggo seperti itu. Kemudian yang kedua juga bisa mengidentifikasi dan mengklasifikasikan bentuk-bentuk dari sektor-sektor pembangunan apa saja yang ada di Probolinggo. Seperti itu mungkin gambaran dari tujuan yang akan saya capai. Kalau saya lihat kembali dari modul ajar yang sudah dilakukan oleh Bu Suci kemarin, di sini ada 5 ya. Jadi saya juga sudah melihat di kelas ada data yang sudah saya catat begitu. Ada 5 seperti yang sudah disampaikan oleh Bu Suci. Di situ juga saya melihat Bu Suci sudah menampilkan beberapa metode proses pembelajaran yang bervariasi di situ. Ada problem solving ya sepertinya ya, menyelesaikan solusi di kota Probolinggo ini khususnya dalam berkaitan pembangunan. Baik, untuk selanjutnya bisakah Bu Suci ceritakan hal-hal baik apa yang menurut Bu Suci itu akan dipertahankan dan hal-hal apa yang akan nantinya itu ini tidak bisa dilakukan atau perlu dikembangkan kembali. Kalau saya pribadi, Indri, mungkin hal-hal yang perlu saya pertahankan yaitu seperti 8 indikator kualitas pembelajaran ini. Jadi harapannya dalam proses penerapannya saya bisa menerapkan 8 indikator ini, dan ternyata memang tidak mudah semuanya dilakukan dalam satu waktu, itu PR banget gitu ya Fitri ya. Jadi dari manajemen, dukungan psikologi sampai metode pembelajaran itu yang harapannya itu bisa muncul ketika proses pembelajaran.
Di sini yang menurut saya yang berhasil gitu ya Bu Indri ya, yang menurut saya diterapkan waktu itu yang pertama keteraturan suasana kelas. Jadi saya sengaja di waktu itu memberikan kursi, mengatur kursi. Jadi bentuknya jadi U begitu. Nah, dan juga mengatur kelompok di situ. Kemudian yang kedua penerapan disiplin positif. Jadi seperti berdoa, kemudian presentasi, itu mungkin menjadi budaya positif yang tetap akan saya lakukan. Dan diskusi itu juga dibutuhkan oleh anak-anak seperti itu. Kemudian yang dukungan psikologis itu kemarin saya menggunakan ice breaking gitu. Jadi memang kita sebagai guru menurut saya penting sekali pupuk-pupuk atau nyari ice breaking yang tidak membosankan, tidak itu saja, sehingga kata anak-anak ketika saya mengadakan ice breaking, Bu Suci ini ada aja nih gebrakannya gitu, entah itu bermain kata atau apa begitu. Dan ice breaking yang saya lakukan kemarin itu tujuannya itu juga agar anak-anak itu tahu bahwasannya dalam pendidikan itu tidak hanya pengetahuan saja, tetapi juga ada karakter yang perlu kita bangun di situ. Makanya kemarin ice breaking-nya itu 4 kata ajaib. Maaf, minta tolong, seperti itu. Itu Bu Indri. Terus yang kurang nih, ya Bu Indri ya, menurut saya itu mungkin seperti yang saya sampaikan di awal. Jadi saya sudah berusaha untuk anak-anak itu berdiskusi, karena proses pembagian kelompoknya pun itu saya bagi menurut jenis kelamin yang jelas, jadi tidak semuanya laki-laki, tidak semuanya perempuan gitu, jadi ada proporsinya. Kemudian saya juga membagi itu ada ya tidak semuanya pinter-pinter, kemudian yang di bawah itu juga jadi satu kelompok, enggak, jadi random. Nah, random itu harapan saya anak-anak ini bisa saling bekerja sama nih, saling cover gitu, mengcover. Ternyata memang hanya anak-anak itu saja nih yang aktif gitu. Jadi yang aktif semakin aktif, yang belum aktif itu akhirnya ya itu tadi mengandalkan teman. Yuk ada teman aku aja yang aktif nih di sini gitu. Akhirnya prosesnya seperti itu gitu. Tapi mungkin ada strategi juga yang saya lakukan dengan cara berkeliling di setiap kelompok, menanyakan bagaimana progresnya, diskusinya seperti apa. Itu akhirnya membuat anak-anak yang tadinya mainan misalnya Bu Indri ya, atau main HP, akhirnya karena ada saya akhirnya begini gitu. Itu strategi. Tetapi harapan saya tanpa saya berkeliling pun mungkin mereka juga menggugah keinginannya, benar-benar dia belajar, dia butuh gitu. Mungkin saya juga bisa dapat tips dan trik dari Bu Indri. Jadi kalau boleh saya garis bawahi, Bu Suci di sini sudah menerangkan hal yang baik. Kalau tadi saya simpulkan itu lebih tepatnya ke pembelajaran diferensiasi ya, pembagian kelompok itu. Karena konsep pembelajaran diferensiasi itu sekarang juga bergeser. Ya, betul sekali Bu Indri. Jadi kalau dulu saya mengira pembelajaran diferensiasi itu anak-anak itu diberikan materi itu sesuai dengan yang dulu yang menurut saya itu gaya belajar nih gitu ya. Jadi visual apa, kinestetik apa, seperti itu. Ternyata tidak harus seperti itu gitu ya. Jadi diferensiasi itu bisa dari prosesnya, kemudian medianya, seperti itu. Tetapi ini juga menjadi catatan bagi saya, Bu Indri. Terlalu banyak diferensiasi itu juga memusingkan menurut saya. Jadi waktu itu diferensiasi saya itu pengennya itu ada video, sekaligus mungkin ada ceramahnya sedikit, terus pakai Mentimeter, terus pakai LKPD gitu ya. Sesuatu yang ribet. Nah, mungkin itu bisa kita terapkan tapi satu persatu. Oh, di sesi ini kita pakai apa?
oh di sesi ini kita pakai apa gitu. Jadi menurut saya jangan memaksakan semuanya di waktu yang sama. Itu sih. Baik, itu yang mungkin dari apa yang dikatakan oleh Bu Suci tadi itu sudah menjadi hal baik yang perlu itu pertahankan ya. Jadi kekurangan-kekurangan kita ketika menerapkan metode ini di berbagai cara Iya. itu memang menjadi tantangan bagi seorang guru, apalagi waktu kita di kelas hanya 90 menit begitu Nggak sampai ya? Nggak sampai ya. Ketika kita sudah mulai online sama Iya. anak itu waktunya juga sudah berkurang. Iya. Baik, mengenai apa yang harus dilakukan untuk kedepannya yang perlu diperbaiki itu rencananya nih Bu Suci akan melakukan strategi untuk memperbaiki kekurangan itu. Secepatnya sih, jadi saya juga pengen belajar dan pengen tahu gimana nih cara saya untuk menyelesaikan kekurangan tadi. Tidak harus diselesaikan sebenarnya, minimal dikurangi lah. Jadi misalkan dari yang awalnya dalam satu kelompok itu ada misalkan 5 orang nih, ada 3 orang yang nggak bekerja, yang 2 yang bekerja gitu. Ya mungkin nanti berikutnya harapannya 3 dulu yang bekerja, terus 4 dulu, sampai akhirnya kelima-limanya bisa aktif dalam diskusi maupun presentasi kelompok. Jadi membutuhkan waktu yang tidak sebentar. Iya, saya butuh waktu. Iya, membangkitkan motivasi anak. Jadi ada beberapa misalnya yang harus kita berikan untuk mau termotivasi supaya aktif dan interaktif gitu ya dalam belajar. Baik, kemudian dari rencana tersebut dari bentuk apa yang Bu Suci akan mengharapkan untuk bisa berkolaborasi melakukan rencana ini? Baik. Untuk perbaikan dalam proses pembelajaran itu saya berencana yang jelas diskusi ya Bu Indri ya, mungkin dengan Bu Indri seperti ini, atau mungkin diskusi yang nyambung itu kadang dengan guru sesama geografi. Apalagi saya punya senior, ada Pak Hakam. Mungkin Pak Hakam bisa membantu saya bagi begini Bu Suci. Itu yang pertama, diskusi. Yang kedua, proses observasi ini menurut saya juga penting. Jadi misalkan Indri punya waktu misalkan observasi saya apakah nanti berhasil atau tidak nih yang kedua ini, atau ada peningkatan atau tidak. Kemarin kan Bu Indri kan sempat ngomong ke saya, iya ya Bu Suci, yang aktif anak-anak ini saja kan begitu. Nah mungkin di lain kesempatan ketika Bu Indri punya waktu, Bu Indri juga bisa mengobservasi lagi apakah sudah ada peningkatan atau belum, seperti itu. Selain itu, apa lagi ya Bu Indri ya? Mungkin MGFP, ya kebetulan MGFP aja yang aktif. Baik, jadi di sini ada beberapa yang saya catat. Ya. Nah, yang pertama tadi dari diskusi dengan guru senior ya, Yeah. yang satu level gitu ya. Kemudian observasi teman sejawat ini saya kira juga penting yang memang dalam ilmu kultural ya, materi yang kami dapatkan itu observasi teman sejawat itu bisa juga meningkatkan motivasi dan perbaikan. Di situ kita saling berkolaborasi, melihat apa yang menjadi kekurangan, mana yang perlu dipertahankan. Satu lagi MGMP ya, karena MGMP ini merupakan suatu wadah atau komunitas praktisi untuk kita bisa mengembangkan dan kita saling berbagi ilmu di situ ya. Cuma kendalanya kan kalau SMA itu ada MGMP ini, Iya betul, jarang. Jadi mungkin itu yang menjadi kendala kita kadang-kadang untuk memperbaiki apa yang kita inginkan kita gitu. Kemudian dari rencana yang Ibu akan lakukan ini, indikator dari keberhasilan rencana yang akan Ibu lakukan ini apa?
jurusan saya ini memperbaiki proses pembelajaran tadi ya, Indri ya. Indikatornya mungkin dari, kalau saya kuantitatif ya mungkin dari segi jumlah ya, indikatornya itu apakah sudah bertambah atau tidak gitu anak-anak yang aktif dalam proses pembelajaran gitu. Kemudian sebenarnya ada lagi sih Indri, strategi yang mungkin bisa saya terapkan yaitu membagi tugas. Jadi mungkin dalam setiap kelompok itu akan saya beri peran setiap anak-anaknya. Jadi bisa, oh ini ketuanya nih, oh ini kamu bagian nulis nih, mungkin kayak gitu. Oh ini bagian yang mencari informasi tentang ini gitu. Jadi harapannya mungkin nanti di LKPD saya, ya di LKPD saya ada tugas beserta perannya. Nah, sehingga ini udah jadi indikator ketika satu misalkan tugas ini belum terselesaikan, siapa nih? Gitu. Mungkin itu sih. Jadi indikatornya tadi kalau saya catat ya, pertama anak yang aktif ini semakin bertambah gitu ya. Jadi misalkan dari satu kelompok hanya anak satu saja aktif, mungkin bisa jadi 3, 4, 3. Kemudian yang kedua membagi tugas di antara anak-anak tersebut. Jadi bisa dilakukan untuk lebih efektif. Baik, Ibu Cici, untuk sesi percakapan kita nih selama kita berbincang, apa yang masih mengganjal dalam diri Ibu Cici? Jadi dirasakan apa nih? Apa ya? Sebenarnya tidak ada sih hal yang mengganjal, mungkin saya butuh saran dari Bu Indri. Menurut Bu Indri sendiri, proses pembelajaran yang sudah saya lakukan waktu itu apakah sudah baik atau mungkin ada yang perlu saya perbaiki? Itu mungkin yang ingin saya tahu nih, seperti tujuan di awal itu. Jadi ini saya pertegas lagi ya, Bu Cici. Untuk ini nanti saya akan memberikan umpan balik atas observasi kita yang dilakukan di kelas pada saat itu. Sebenarnya kalau saya luruskan lagi, sesi seperti kita ini pasca observasi ini juga bisa dikategorikan sebagai sesi coaching. Di mana sesi coaching itu adalah coach sendiri diminta untuk sebenarnya mencari kelemahan, kelebihan, sehingga bisa menemukan, menggali potensi-potensi yang ada pada diri coach tersebut. Jadi di sini saya hanya memfasilitasi saja dari apa yang sudah disampaikan oleh Bu Suci tadi. Bu Suci sudah memaparkan solusi-solusi yang menjadi kelemahan dalam pembelajaran di kelas tersebut. Nah, ini yang kita harapkan. Jadi tujuan dari apa yang kita harapkan ini tercapai sebenarnya, karena Bu Suci sudah menyampaikan ide-ide atau mengenai kekurangan yang harus diperbaiki selanjutnya. Adapun umpan balik yang saya lihat pada sesi pembelajaran kemarin, Bu Suci yang pertama sudah mampu menerapkan metode KSE. Jadi KSE itu adalah sosial emosional ya, sosial emosional dengan cara terlihat dari Bu Suci sudah mulai mengajak anak untuk berdoa, untuk ice breaking, menanyakan kabar, itu sudah saya lihat. Kemudian yang kedua mengenai penyampaian tujuan, Bu Suci sudah menerapkan dan menyampaikan 5 tujuan pembelajaran yang akan Ibu capai. Selanjutnya di situ Bu Suci juga sudah menerapkan menyampaikan alur pembelajaran kepada anak-anak dengan alur merdeka gitu. Jadi apa tuh alur merdeka? Mungkin kita untuk anak-anak belum familiar ya. Gitu. Jadi Bu Suci sudah mulai itu dengan menerapkan mulai dari diri, elaborasi, kemudian kolaborasi dan sampai pada aksi nyata. Kemudian di situ juga Bu Suci menampilkan metode Mentimeter ya. Metode Mentimeter media ini digunakan di dalam mendidik untuk mengetahui pemahaman awal. Sebelum diagnosis.
kognitif ya. Ya. Oke, tentang Asesmen asesmen belajar. ya, mengenai bagaimana pendapatnya anak-anak tentang pembangunan Iya. dan tentang yang anak di tengah ini. Kemudian saya perhatikan juga Bu Suci mampu menghargai pendapat dari anak-anak dengan cara memberikan penguatan-penguatan juga. Di situ ada kode bantuan ketika Bu Suci berkeliling anak-anak untuk menambah pasangan pengetahuan anak-anak untuk memancing ide-ide anak-anak saat berdiskusi. Kalau yang sudah saya sampaikan tadi, Bu Suci juga sudah menerapkan metode-metode pembelajaran berdiferensiasi. Jadi ada proses di situ juga ada. Kemudian ketika pembelajaran Bu Suci sudah membagi anak-anak jadi beberapa kelompok yang tidak sama gaya belajarnya, itu merupakan salah satu strategi pembelajaran diferensiasi. Kemudian anak-anak juga setelah berdiskusi, mereka diminta untuk merefleksikan hasil diskusi, kemudian mempresentasikan, dan yang terakhir anak-anak diminta untuk mengulas apa yang sudah kita pelajari tadi menggunakan media multimedia juga. Oke, jadi di situ malah di sini saya juga sambil belajar dari Bu Suci, begitu belum berarti saya juga banyak ilmunya juga. Jadi kita sama-sama sharing di sini. Jadi metode-metode itu bisa juga nanti Bu Suci dapatkan atau media pembelajaran dari teknologi-teknologi yang sudah disediakan oleh dengan aset-aset yang kita miliki, dengan memanfaatkan lingkungan di sekitar kita, gitu, gaya lingkungan lain atau model yang kita miliki, gitu. Dari sesi percakapan ini, bagaimana perasaan Bu Suci setelah kita berbincang-bincang ini? Baik, alhamdulillah Bu Indri. Jadi saya ya akhirnya tahu nih tujuannya sudah tercapai nih. Ternyata secara tidak langsung Bu Indri itu mengajak saya untuk mengenal diri sendiri sehingga tahu kelebihan dan kelemahannya, dan akhirnya saya ke depannya itu harus melakukan apa. Jadi perasaannya lega, senang juga. Alhamdulillah ya, begitu. Baik, untuk kedepannya saya terbuka untuk sesi sharing atau mungkin saya tadi yang sampaikan oleh Bu Suci bisa masuk melihat, dan sebaliknya mungkin Bu Suci juga boleh masuk ke kelas saya untuk mengamati saya bagaimana belajar dan menilai apa yang menjadi kekurangan dan yang perlu kita saya senang sekali nih Bu Suci, kita sudah berbincang-bincang nih ya. Jadi ada timbal balik dari diskusi kita hari ini. Semoga kedepannya kita bisa melaksanakan tugas seperti itu dengan baik dan mencerdaskan anak-anak. Terima kasih Bu Suci atas waktunya. Terima kasih juga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Indri, Bu Suci yang sudah meluangkan waktunya bersama CGP saya Bu Indri dalam melaksanakan praktik coaching supervisi akademik yang di sini kemarin sudah berkolaborasi dengan praobservasinya, kemudian CGP kami juga sudah masuk ke kelas dengan melakukan observasi sesuai dengan fokus area pengetahuan yang sudah disepakati antara Bu Indri dan Bu Suci. Kemudian setelah itu observasi, dan hari ini percakapan pasca observasi. Izin ini saya selaku PP akan menyampaikan bagaimana tadi Bu Indri juga melakukan coaching pasca observasi bersama rekan sejawat yaitu Bu Suci. Kemudian saya mengamati percakapan yang begitu luar biasa antara Bu Indri dengan Bu Suci, karena seperti pada prinsip coaching itu ada kemitraan, jadi tidak menganggap mana yang senior, mana yang junior.
belajar bersama, dan Bu Indri sudah meluapkan emosinya dengan kemitraannya. Jadi tidak ada unsur menggurui yang disampaikan oleh Bu Indri tadi. Dan kemudian yang pertama dari aspek kemitraan itu tujuan dari percakapan pasca observasi ini juga digali terlebih dahulu kesepakatan apa yang ingin dicapai dalam coaching tadi. Kemudian yang kedua, Bu Indri sempat ditanya oleh saya uji bagaimana saran yang akan diberikan begitu. Kemudian ternyata Bu Indri mengatakan bahwa eksplorasi ide strategi itu sebenarnya harus kembali kepada diri sendiri. Itu adalah prinsip coaching yang memang tidak boleh memberikan saran, tapi harus mengeksplorasi dari pertanyaan-pertanyaan yang diberikan Bu Indri kepada Bu Suci mampu untuk menyampaikan ide-ide. Kemudian pada saat proses kreatif di coaching ini terjadi percakapan dua arah yang luar biasa. Saya melihat Bu Suci ini lebih banyak menyampaikan ide-idenya dengan pancingan-pancingan pertanyaan yang disampaikan oleh Bu Indri. Kemudian Bu Indri pada saat coaching tadi juga menyampaikan hampir di setiap lini jawaban yang disampaikan Puji, beliau ingin menegaskan lagi, kemudian dengan merangkum dengan bagaimana intisari dari pertanyaan-pertanyaan dan jawaban yang disampaikan oleh Puji tadi. Kemudian Bu Indri sebagai coach itu pada saat pasca observasi sudah mencoba menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot yang sekiranya bisa mengeksplorasi ide yang Suci yang saya tadi sempat mendengar. Yang pertama adalah bagaimana yang kurang dalam pembelajaran itu adalah meningkatkan aktivitas ya, meningkatkan interaksi belajar murid yang di kelas itu. Kemudian Bu Suci sudah berupaya untuk menentukan strategi atau tindakan-tindakan konkret seperti apa. Itu menjadi bukti bahwa Bu Indri sudah berupaya untuk memaksimalkan potensi saling berfungsinya yang diskusi. Kemudian pertanyaan juga dilanjut dengan tindak lanjut seperti apa yang akan segera dilakukan oleh rekan siswa. Kemudian langkah konkretnya seperti apa? Seperti tadi ada dari Presiden menyampaikan ada komunitas belajar, kemudian bergabung dengan rekan sebelumnya dan lain sebagainya, sehingga itu keluar dari posisi sendiri. Kemudian pertanyaan sudah terjawab dan akhirnya pada akhir pasca observasi ini Bu Indri sebagai coach ini sudah merangkum dan menutup pembicaraan ini dengan sangat hangat karena welcome-nya apapun beliau akan memberikan waktunya kita akan sejauh dari mendengar Bu Suci akan melaksanakan sharing. Terima kasih Bu Indri, saya kira sebagai seorang coach yang eksploratif itu sudah bisa dilakukan oleh Bu Indri. Kedepannya bisa dieksplor lebih lagi karena tingkat keseringan ketika kita melakukan coaching ini akan menunjukkan kompetensi yang maksimal sebagai seorang coach. Terima kasih Bu Suci sudah berbagi di sini.